Iran menjadi putus asa setelah Trump bersiap melakukan invasi darat dengan mengumumkan bahwa mereka akan mengambil alih kendali Selat Hormuz. Kita akan menjadi penjaga selat itu. Mungkin kita bisa menyebutnya malaikat pelindung selat. Kita seharusnya dibayar untuk itu. Keputusan seperti itu hanya mungkin diambil jika ada invasi darat untuk membangun kendali strategis di pantai Iran. Donald Trump mengumumkan dimulainya kembali blokade laut terhadap Iran. Dia menyatakan bahwa Washington akan menjadi penjaga Selat Hormuz. Sementara, Komando Pusat telah mengonfirmasi serangan baru terhadap pertahanan udara, radar pantai, posisi rudal, drone, dan kapal milik Garda Revolusi. Pada saat yang sama, kapal induk Abraham Lincoln dan George H.W. Bush serta 2 kapal amfibi besar tetap dikerahkan di Timur Tengah. Kombinasi ini membunyikan alarm di Teheran karena tindakan-tindakan tersebut justru melemahkan sistem yang digunakan untuk mengawasi pantai dan mencegah mendekatnya kekuatan asing. Trump menegaskan bahwa kesepakatan telah dilanggar oleh Teheran dan berjanji akan merespons dengan kekuatan. Kami menghantam mereka dengan keras tadi malam. Setiap drone yang mereka kirim, kami balas setimpal. Tapi kami punya kesepakatan yang tidak diketahui siapapun. Itu adalah kesepakatan yang sudah final, tapi mereka melanggarnya. Mereka selalu melanggar. Kami sudah membuat 10 kesepakatan dengan mereka. Jadi kami akan menghantam mereka dengan keras dan menjaga selat tetap terkendali. Apa yang sedang dipersiapkan Washington di lepas pantai Iran? Mengapa radar dan pertahanan sedang dilumpuhkan sekarang? Bagaimana Iran akan bereaksi jika pasukan Amerika menginjakkan kaki di wilayah mereka? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten yang langsung ke intinya dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Trump memutuskan untuk memperketat kepunan setelah Teheran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz dan mulai menuntut izin untuk lewat dari otoritas. Para passagem de embarcações. Presiden Amerika menyatakan bahwa Amerika Serikat akan tetap menjaga jalur tersebut tetap terbuka dengan atau tanpa izin dari Iran dan mengumumkan pungutan sebesar 20% atas muatan yang diangkut melalui wilayah tersebut sebagai bentuk pembayaran untuk perlindungan Angkatan Laut. Ya, kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kita melindungi secara gratis. Dan sekarang kita akan melindungi dan kita akan dibayar untuk melindungi banyak uang. Tapi kami hanya ingin diganti rugi karena telah melakukan semua itu, karena menempatkan orang-orang kami dalam bahaya. Komando Pusat Amerika Serikat telah mengonfirmasi serangan terhadap sistem pertahanan udara, radar pantai, struktur rudal, posisi drone, dan kapal militer kecil. Target-target ini melindungi garis pantai dan memungkinkan Iran memantau kapal serta pesawat yang mendekat. Ketika struktur-struktur ini dihancurkan secara berurutan, Washington membuka ruang untuk mengendalikan udara, laut, dan titik-titik strategis di pesisir. Ini tidak membuktikan bahwa invasi sudah diizinkan, tetapi menciptakan kondisi yang diperlukan jika Trump memutuskan untuk maju. Konsentrasi Angkatan Laut memperkuat pemahaman ini. Amerika Serikat menempatkan kapal induk Abraham Lincoln dan George H.W. Bush di Timur Tengah, didampingi oleh kapal amfibi Tripoli dan Boxer. Kapal induk mendukung serangan dan perlindungan udara. Kapal amfibi dapat mengangkut marinir, helikopter, dan alat pendaratan. Kehadiran simultan dari platform-platform ini memberikan Trump kemampuan untuk meningkatkan pemboman, melindungi konvoi dagang, dan melakukan pendudukan terbatas di wilayah Iran. Tanpa mengumumkan terlebih dahulu kampanye yang panjang, peringatan terkuat datang dari Jenderal Pensiunan Frank McKenzie, mantan Komandan Komando Pusat. Dalam wawancara yang ditayangkan pada 12 Juli, dia menyatakan bahwa pasukan Amerika memiliki kemampuan untuk menguasai Selat Hormuz dan bahkan merebut Pulau Khark, titik utama ekspor minyak Iran. McKenzie mengatakan bahwa penguasaan wilayah Iran dapat meningkatkan kekuatan Washington dalam negosiasi di masa depan. Dia tidak berbicara tentang bergerak maju hingga ke Teheran, tetapi secara terbuka memasukkan penguasaan wilayah Iran sebagai salah satu opsi yang mungkin. Ketika mantan komandan regional mendukung langkah ini di siaran nasional, ide tersebut tidak lagi hanya beredar sebagai rumor. Pelabuhan Duqm di Oman juga menjadi sorotan setelah beredarnya gambar yang diduga menunjukkan kapal pendukung maritim yang terkait dengan operasi khusus Amerika. Kehadiran kapal tersebut belum dikonfirmasi secara resmi sebagai bagian dari rencana invasi. Meskipun begitu, Duqm menawarkan akses ke Laut Arab dan berada di luar bagian tersempit Selat Hormuz.
Bagi Teheran, setiap penguatan Amerika di wilayah ini meningkatkan kecurigaan bahwa Washington sedang mempersiapkan alternatif untuk masuk melalui pesisir atau mendukung pengambil alihan cepat pulau-pulau dan fasilitas strategis. Iran menanggapi dengan melancarkan serangan di seluruh kawasan. Namun reaksi ini juga memberikan argumen kepada Trump bahwa struktur-struktur Iran perlu dinetralkan sebelum serangan baru mencapai pangkalan dan jalur perdagangan. Ketegangan semakin parah setelah serangan terhadap GFS Galaxy, kapal kontainer berbendera Siprus. Kapal tersebut terkena proyektil yang tidak teridentifikasi saat melintasi Selat Hormuz. 23 awak kapal berhasil diselamatkan oleh Angkatan Laut Oman. Namun, insinyur asal India masih dinyatakan hilang. Iran menyatakan bahwa mereka melepaskan tembakan peringatan karena kapal tersebut berlayar di jalur yang tidak diizinkan. Bagi Washington, insiden ini menunjukkan bahwa Teheran berniat menentukan kapal mana yang boleh melintas dan menggunakan kekuatan terhadap siapapun yang tidak mematuhi aturannya. Krisis ini juga merambah ke Yaman. Pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi menyatakan telah menyerang landasan pacu di Bandara Internasional Sana'a untuk mencegah pendaratan pesawat Iran dari Mahan Air. Putar ke sini, kembali. Saat ini pemirsa yang budiman, seperti yang bisa Anda lihat, serangan udara agresif sedang terjadi di Bandara Internasional Sana'a hingga saat ini, dengan 2 serangan yang mengenai landasan pacu. Di landasan pacu di sini, seperti yang bisa Anda lihat, sebuah agresi dengan karakteristik seperti itu. Silakan, Chico. Pesawat tersebut membawa delegasi Houthi yang kembali dari upacara kematian Ali Khamenei dan akhirnya mendarat di Rodeida. Kelompok Houthi menuduh Arab Saudi melakukan pengeboman tersebut dan berjanji akan melakukan pembalasan. Yahya Sareh menyatakan bahwa fase deeskalasi telah berakhir. Kejadian ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap Iran sudah mencapai jalur yang digunakan oleh sekutunya di Yaman dan dapat membuka kembali front yang sebelumnya relatif terkendali. Trump semakin meningkatkan tekanan dengan menyatakan bahwa Ali Khamenei telah tiada dan bahwa putranya Mojtaba akan segera tersingkir. Presiden juga mengatakan bahwa Iran telah kehilangan sebagian besar angkatan laut, angkatan udara, dan pertahanannya. Tidak ada apa-apa. Tanpa angkatan laut atau angkatan udara, semuanya sudah berakhir. Pertahanan anti pesawat mereka sudah hancur. Semua pemimpin mereka telah tewas. Para pemimpin terbaik mereka telah tewas. Mereka sudah tiada. Khamenei sudah meninggal. Anaknya juga sudah tersingkir. Dan New York Times bilang mereka lebih baik hari ini. Dan inflasi mereka mencapai 350%. Teheran sekarang menghadapi kombinasi yang eksplosif. Pesisir mereka sedang diserang. Lalu lintas komersial turun sekitar 52% dalam beberapa hari. Dan harga minyak Brent naik lebih dari 4% pada hari Senin ini. Rezim tersebut berusaha mempertahankan kendali atas Selat Hormuz, melindungi sekutunya, dan merespons Amerika Serikat secara bersamaan. Washington meningkatkan kehadiran angkatan lautnya dan secara terbuka membahas kemungkinan merebut sebuah pulau Iran untuk digunakan sebagai alat tawar politik. Invasi darat yang mungkin terjadi bisa dimulai secara terbatas, dengan pendudukan sebuah pulau, terminal minyak, atau jalur pantai, tanpa kampanye untuk menguasai seluruh Iran. Opsi ini akan memungkinkan Trump menekan Teheran, membuka selat dan menunjukkan kemenangan militer tanpa harus memerintahkan serangan jauh ke dalam wilayah Iran. Setiap serangan baru dari Iran terhadap kapal dagang atau militer Amerika, dengan pemerintah berusaha melindungi kehadiran Amerika dan kehadiran militer, alternatif ini bisa keluar dari wacana dan masuk ke dalam perintah operasi. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode PIX yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, fokus untuk memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.